Ya, saudara sekalian, selamat pagi ya. Semangat pagi. Kita ambil video yang ngeri-ngeri sedap langsung ya. Soal kajian politik merah putih yang mengatakan katanya ya rakyat inginkan revolusi, tangkap dan adili Jokowi ya. Apa memang begitu? Nanti kita lihat ya. Apakah ada kondisi untuk revolusi, ada kondisi untuk tangkap Jokowi, ada kondisi untuk adili Jokowi. Oke, sahabat sekalian ya, berisi prinsip equality before the law. Ya, setiap orang sama kedudukannya di muka hukum. Tetapi berlaku juga prinsip azas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence. Jadi juga due process of law tidak boleh sembarangan ya. Harus ada sebuah proses yang adequate, yang memadai, yang transparan untuk menilai apakah seseorang itu melakukan pelanggaran hukum atau tidak, terutama kejahatan-kejahatan HAM berat ya. Seperti KM 50 ya, korupsi dan lain sebagainya ya. Korupsi bukan kejahatan HAM berat, tapi bisa juga dibilang kejahatan HAM juga itu ya. Hak atas ekonomi, the right to economy ya, the right to untuk a better life for people. Kita bacakan komen beritanya ya. Oke. Ngeri-ngeri sedap tuh kalau ini. Kalau Sutoyo Abadi ini ya. Rakyat Indonesia sudah turun ke jalan menyuarakan revolusi untuk menangkap dan mengadili Presiden Joko Widodo Jokowi. Rakyat menilai Jokowi melanggengkan dinasti politik untuk keluarganya. Rakyat inginkan revolusi, tangkap dan akan diadili oleh Mahkamah Rakyat, kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi suaranasional.com. Sutoyo menilai seorang Jokowi di permukaan tampak santun, sederhana dan bersahaja. Namun persis di bawah permukaan adalah manusia bengis, kejam dan tiran. Kesan lembut dan sederhana ternyata menyimpan sifat buruk dan sadis. Menyeret kondisi Indonesia dalam kondisi darurat. Jokowi menjadi sumber segala malapetaka. Yang kita butuhkan saat ini bukan kompromi, negosiasi, cipta damai yang mustahil, melainkan harus ada perlawanan untuk menghentikan dampak kerusakan yang meluas, paparnya. Ia meminta rakyat untuk menghilangkan rasa takut karena ketakutan yang dibesar-besarkan hanyalah rekayasa rezim yang tinggal menunggu waktu. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, pilihan hanya melarikan diri atau menyerah. Perlawanan rakyat semesta dan mahasiswa tidak ada jalan mundur, sudah berada pada skenario alam. Karena perjuangan dalam kondisi darurat untuk keadilan dan moralitas sesungguhnya sedang menapaki jalan meraih keunggulan pada papan caturnya pungkasnya. Luar biasa, ngeri-ngeri sedap ya. Oke, sahabat era sekalian, luar biasa. Ini ada berita-berita ya. Tifatul Sembiring, PKS tak dapat kotel Ivek dari Anies ya. Faisal Asegaf, Jokowi berperan sandra elit parpol mengunci Anies di Pilgub Jakarta. Kemudian PPJNA 98, Jokowi dan Prabowo bagaikan dua sisi mata uang tak bisa dipisahkan. Berarti kalau bahaya banget ya cara berpikirnya ya. Sementara popularitas Jokowi makin surut ya. Popularitas itu direkayasa ya oleh Kodari CS ya. Tetapi kemudian dikatakan bahwa Jokowi itu seperti Prabowo ya. Dari mata uang yang sama. Wah, bahaya dong berarti. Kepemimpinannya akan begini ya, mudah-mudahan tidak. Karena Jokowi katanya mau jadi memberantas korupsi. Kita lihat ya, apakah betul-betul omon-omon doang, lip service, atau memang ada hal yang serius. Jadi sahabat era sekalian, kalau kita lihat panggung politik akhir-akhir ini ya, perlawanan rakyat sudah luar biasa ya. Artinya tidak ada lagi sungkan dan segan untuk meminta Jokowi diadili. Banyak ucapan yang disebutkan mulai dari Raja Jawa, Mulyono dan lain sebagainya. Tetapi ya menurut saya ya itu belum sampai tahap untuk revolusi. Belum.
Tetapi kalau seandainya kemarin RUU Pilkada dibiarkan, bisa terjadi. Tapi mungkin bukan revolusi ya. Revolusi itu kan merombak tatanan secara radikal. Ya mungkin bisa saja reformasi jilid 2 dan Jokowi dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Tapi fortunately atau unfortunately sepertinya orang lingkaran istana baru ini paham betul kalau kemarin paripurna DPR diadakan untuk menyetujui RUU Pilkada, maka bukan tidak mungkin reformasi akan terjadi. Seperti yang saya katakan, reformasi atau sebuah kondisi yang dikendalikan oleh rezim lama, oleh istana lama untuk menciptakan keadaan darurat dan mengeluarkan semacam kondisi darurat, ya, martial law, dan kemudian mengeluarkan perpu, bahkan lebih jauh dari itu mengeluarkan dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang notabene banyak didukung oleh kelompok politik dan kelompok intelektual. Tentu dengan alasan yang tidak persis sama, bahkan bisa berbeda. Kalau alasan kelompok-kelompok ini alasan yang demokratis, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu justru mencerminkan nilai-nilai luhur dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang ingin menumpanginya untuk kembali rebound dalam politik. Sebagai contoh misalnya, tentu saja TNI Polri secara teoritis terutama TNI menginginkan agar Undang-Undang Dasar 1945 bisa diaktifkan kembali sebelum fase amandemen. Jadi sobat era sekalian, jadi kemarin itu untung ya. Makanya saya katakan disitulah titik di mana kekuatan Jokowi berkurang secara drastis. Ketika dia tidak mampu menyelamatkan dalam tanda kutip Kaisang. Jadi walaupun ada skenario untuk mengubah syarat usia tersebut dengan cara yang tidak masuk akal sebagaimana Gibran, tetapi upaya itu digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rakyat. Dan Jokowi tidak go forward karena bayangan saya istana baru berpikir kalau ini diterus-teruskan akan merugikan mereka. Makanya Mr. D yang memulai, yang mengundang pihak-pihak untuk berrapat untuk membuat RUU Pilkada, tapi dia pula yang mengumumkan mengakhiri bahwa rapat paripurna tidak bisa disahkan. Tidak bisa menyetujui rancangan undang-undang yang sudah disiapkan. Jadi luar biasa ya. Dan walaupun begitu, protes dari berbagai pihak, dari berbagai elemen itu tidak surut juga. Walaupun saya mengatakan tanggal 22 Agustuslah itu puncaknya, di mana orang tidak lagi berpikir apakah ini demi keuntungan partai politik tertentu atau aktor tertentu. Tapi rasionalitas masyarakat yang dirobek-robek. Kalau Gibran tidak memunculkan protes yang luar biasa, mungkin karena mereka menganggap ya ini dalam lingkup persaingan politik di antara elit-elit politik 01, 02, 03 dan mereka, terutama mahasiswa tidak mau ikut-ikutan. Tapi begitu konstitusi mau dikangkangi, konstitusi mau dikesampingkan, putusan MK mau diubah hanya dalam jangka waktu sehari, disitulah mereka berontak. Jadi bukan soal RUU Pilkada lagi, tapi sudah soal yang menjengkelkan bagi mereka. Nah, cuma memang sobat era sekalian, apakah akan ada eskalasi lain? Rasanya enggak ya. Barangkali kita sudah harus bersiap-siap bahwa Jokowi akan turun ya sebagai presiden tanggal 20 Oktober nanti. Yang harus dijaga adalah jejak otoritarianismenya, jejak KKN-nya, apakah diwarisi oleh pemerintahan Prabowo atau tidak. Karena kalau Prabowo memuji-muji Jokowi di depan, lalu kemudian pendukungnya mengatakan mereka adalah two side in one coin, maka kita akan melihat bahwa model pemerintahan Prabowo sama seperti Jokowi, yaitu melakukan segregasi di masyarakat, memelihara para buzzer, tidak toleran terhadap perbedaan pendapat,
lalu kemudian menjadi presiden tidak bagi semua kelompok atau semua golongan. Sekarang saja Prabowo merangkul semuanya, tetapi jangan lupa seorang Anies Baswedan sama sekali tidak dia rangkul. Mungkin dia mengatakan Anies kan bukan partai politik, iya, tapi dia lebih besar bahkan dari ketua umum partai politik apapun yang ada saat ini. Karena dia pesaing Prabowo dalam Pilpres. Artinya hanya Prabowo yang bisa mengatasi Anies Baswedan. Tidak ketua-ketua umum partai politik lainnya. Yang lain hanya berani nyinyir, berani mengkritik dengan rombongannya. Seolah-olah kalau mereka gabung dengan partai politik, mereka menjadi hebat. No, partai politik itu sudah ada duluan dan mereka tinggal menikmatinya. Apa susahnya masuk partai politik? Nggak ada susah-susahnya. Yang susah itu benar membangun partai politik. Nah, inilah yang barangkali akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Walaupun secara paradigma saya mengatakan tidak harus semua orang masuk partai politik. Itu logika yang keliru. Lebih banyak rakyat Indonesia yang tidak berpartai politik. Dan saluran politik itu tidak semuanya melalui partai politik. Ini sontoloyo cara berpikir demikian. Ya. Sebagai contoh, Dewan Perwakilan Daerah tidak harus partai politik. Bahkan pengurus partai politik tidak boleh. Gubernur, bupati, wali kota tidak harus dari partai politik. Ada calon perseorangan, calon independen. Bahkan mereka-mereka yang dicalonkan menjadi kepala daerah itu ya berasal dari calon independen juga walaupun dia diajukan oleh partai politik. Presiden dan wakil presiden tidak semuanya berasal dari partai politik. Ya, bahkan partai politiknya tidak jelas. Sandiaga Salahuddin Uno ketika dia menjadi calon wakil presiden Prabowo di perhelatan 2019, dia mengatakan dia bukan lagi Gerindra, sudah berhenti dari Gerindra. Jadi justru ketika dia dicalonkan dia menjadi non parpol. Jadi itu pemikiran yang menurut saya terlalu dangkal lah kalau mengatakan partai-partai. Padahal mereka-mereka yang ada di partai itu bukanlah mereka orang-orang yang membangun partai tersebut. Kalau Anda di partai Golkar, Golkar sudah dibangun sejak zaman era Pak Harto. Kalau Anda di PDIP, bolehlah. Kalau Megawati yang bertepuk dada. Tapi generasi-generasi barunya, ya itu kan tinggal dompleng saja. Demikian juga partai-partai besar lainnya. Ya, yang patut kita acungi jempol adalah mereka yang membangun partai untuk pertama kalinya. Nah, Jokowi pun tidak membangun partai dan tidak juga bersibuk ria dengan kepengurusan partai politik di tingkat apapun. Ya, dia hanya mendompleng PDIP, kemudian terakhir Gibran, gak jelas partai politiknya apa. Jadi kenapa untuk Anies kemudian berlaku diskriminasi? Tapi ya kita harus pahami itu politik, that's politik. Kenapa Anies dikritik, dihadang dan lain sebagainya? Angka 11 dari 100 itu senantiasa disinggung. Ya karena Anies sosok yang kuat. Ya saudara sekalian. Kita bacakan ya, apakah kemudian akan terjadi revolusi, akan ada pengadilan terhadap Jokowi, ya kita akan lihat ke depannya. Walaupun saya tidak yakin, ramalan saya ya Jokowi akan turun sesuai dengan jadwalnya, karena ya tidak banyak lagi waktu, tinggal 1 bulan 20 hari, bahkan 1 bulan 18 hari. Tidak terasa nanti tiba-tiba sudah bulan Oktober saja. Karena itu konsentrasi kita bukan pada bagaimana meminta Jokowi mundur sebelum masa jabatannya berakhir, adalah bagaimana meminta pertanggungjawabannya selama memimpin, terutama terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum berat seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, termasuk juga pembegalan demokrasi yang dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara gelap-gelapan. Gitu ya. Itu yang paling penting 3 hal tersebut. KKN, korupsi dan nepotisme, pelanggaran HAM baik karena dilakukan sendiri, by commission maupun karena pembiaran by omission, dan kemudian terkait dengan pembegalan demokrasi. Ya, itu hal yang bisa dimintai pertanggungjawabannya, dan kita lihat apakah kemudian elemen society ini
bisa dan berhasil membawa Jokowi ke pengadilan. Artinya kita tidak boleh ada go impunity. Ada orang yang melakukan kesalahan luar biasa tapi tidak bisa dan tidak akan diadili. Karena itu akan menjadi ilham bagi siapapun penguasa untuk bertindak semena-mena, bertindak tidak sesuai dengan koridor hukum dan keadilan serta konstitusi. Begitu ya saudara RH sekalian. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Bang Herahara, rasanya tidak adil membiarkan Jokowi lengser begitu saja tanpa diadili. Ini akan jadi beban sejarah. Ya, pengadilannya itu kan setelah beliau lengser maksudnya kan. Komisi Pelindung Kerajaan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang RH, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dukung revolusi, Allahu Akbar. Semoga segera dilengserkan Mulyono dan segera deklarasi partainya Pak Anies Bang, biar segera terhenti keresahan rakyat ini. Kemudian akhir jabatan yang merusak negara, darurat segala-galanya, wajib diadili. Ya, kalau diadili tetap saja harus ada due process of law, azas praduga tak bersalah, dan equality before the law ya. Jadi harus ada kesamaan perlakuan di muka hukum, equality before the law. Harus ada proses hukum yang benar, due process of law, dan harus ada dengan asumsi bahwa tidak boleh ada yang namanya seolah-olah sudah bersalah duluan. Jadi presumption of innocent, bukan presumption of guilty ya. Oke, walaupun kalau kita kembalikan kepada masyarakat, ya masyarakat banyak yang mengatakan, tapi mix up. Kita harus akui ada yang mendukung, ada yang mengatakan rusaknya minta ampun. Jadi penilaian orang kepada the King of Java ini agak ekstrim. Ya, tidak tengah-tengah, tidak sebagaimana ketika SBY step down, tidak ada suara-suara untuk membawa SBY ke pengadilan. Tapi beda, Jokowi luar biasa ya. Kemudian akhir jabatan yang merusak negara, darurat segala-galanya, wajib diadili. Bang RH, kalau Partai Perubahan ikut pemilu 2029, ada gak saran untuk caleg-caleg mereka wajib memiliki apa? Caleg-calegnya wajib berjuang tanpa membayar atau tanpa melakukan money politics. Gak menang, gak apa-apa. Yang paling penting kita berusaha menegakkan politik yang beradab sehingga kita tidak punya beban atau sandra ya, sejarah. Tidak punya beban sejarah dan tidak bisa disandra ya. Tapi kalau banyak-banyaklah membaca sholawat asgil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilin zalimin bizalimin warijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belum ada syarat-syarat revolusi. Masalah Jokowi akan ditutupi oleh masalah-masalah baru di masa pemerintahan Prabowo. Setuju ya? Ayo bangkit bersama Anies. No Anies, no pilkada. Kemudian punya wakil presiden Fufu Fafa, apa kalian tidak malu? Jadi juga aneh ya. Anies itu mengkritik 11 dari 100 dalam sebuah forum resmi debat capres. Itu diingat terus. Padahal Fufu Fafa itu menghina. Harusnya dilakukan inquiry, dilakukan penyelidikan ya. Benar nggak Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka, dan benar nggak dia pernah menghina Prabowo seperti itu? Ya, paling tidak klarifikasi. Ya, walaupun tidak diapa-apakan, klarifikasi. Live ini Bang Revi, live. This is live ya. Jadi iri hati kesuksesan presiden. Is it? Ngapain kita iri hati terhadap presiden yang mau selesai dan kemudian dioyak-oyak orang, dikejar-kejar orang? Justru kita kasihan ya. Untuk menurunkan Mulyono sangat-sangat sulit, apalagi untuk mengadilinya. Sebab yang kita tahu bahwa dari elit politik tersandra, terkecuali Mulyono sudah tidak menjabat lagi, barulah bisa diadili. That's my point. Ya, barangkali kita tidak usah lagi berpikir dia akan jatuh di masa jabatannya,
tapi berpikirlah bagaimana mengadilinya setelah tidak lagi menjabat. Itu karena bisa jadi yang namanya pemerintahan baru akan melindunginya. Karena jejak-jejaknya masih banyak di pemerintahan, ya, jejak-jejak keuangannya juga masih banyak.